Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kita Syafie dengan A1C32840 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Pendidikan Fisika Studi. Nah, baiklah, video saya kali ini saya akan melakukan percobaan yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan melalui text simulation. Langsung saja. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua yaitu pilihan prisma atau lensa, yang terakhir yaitu percobaan lainnya. Di mana untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan percobaan lainnya dan pilihan prisma lensa. Langsung saja. Nah, sebelum itu untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membuktikan hukum Cornelius pemantulan, yang kedua yaitu membuktikan hukum Cornelius pembiasan, yang terakhir yaitu menyelidiki sifat pembiasan pada prisma dan membuktikan besar sudut pembiasan prisma dan besar sudut bezialis. Nah, langsung saja. Di sini terdapat buntut alat-alat lainnya, dan di sini adalah pengaturan. Di sini terdapat material pertama dan material kedua. Nah, di sini kita akan melakukan 2 kali percobaan, yaitu yang pertama pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya ini memiliki material pertama air, kedua udara, yang ketiga minyak goreng, keempat air, dan kelima udara. Di sini untuk sudut datangnya yang berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada pembiasan cahaya, di mana pembiasan cahaya ini memiliki medium pertama dan medium kedua, dan sudut pandangnya yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu kita memilih pilihan lensa atau pembiasan pada prisma. Langsung saja, yang pertama untuk pemantulan cahaya kita memilih medium atau material air dengan indeks 1,33 dan kita nyalakan sinar cahaya. Nah, untuk air ini sudut datangnya 15 derajat. Nah, di sini untuk sudut datang 15 derajat dapat kita lihat sudut pantulnya yaitu 15 derajat. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan material udara dengan indeksnya 1 dan sudut datangnya sebesar 30 derajat. Nah, dapat kita lihat di sini tidak ada cahaya yang dipantulkan. Berarti dengan sudut datang 30 derajat dengan material udara, di sini tidak ada sudut yang dipantulkan. Nah, selanjutnya minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kita menggunakan rekayasa dengan indeks 1,47. Nah,
dengan sudut datang sebesar 45 derajat. Nah, dapat dilihat untuk sudut pantunya yaitu 45. Nah, langsung saja untuk yang percobaan pengambilan data yang keempat yaitu dengan air. Indeksnya 1,33 dengan sudut datang sebesar 60 derajat. Nah, dapat kita lihat sudut pantunya yaitu 60 derajat. Nah, untuk pengambilan data yang terakhir yaitu udara dengan sudut datang yaitu tingkat 75 derajat. Nah, dapat kita lihat dengan material udara, di sini tidak ada sudut pantul atau tidak ada cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya untuk pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini kita menggunakan dua material. Yang pertama yaitu air. Material keduanya yaitu gelas. Nah, dengan sudut datang 30 derajat. Nah, dapat dilihat untuk sudut biasnya yaitu sebesar 26,4 derajat. Nah, untuk pengambilan data yang kedua yaitu dengan udara. Material pertama dan material keduanya dengan air. Dengan sudut datang sebesar 35 derajat. Nah, untuk material pertama udara dan material kedua air, sudut biasnya yaitu sebesar 25,5 derajat. Untuk pengambilan data yang ketiga yaitu minyak goreng atau rekayasa dan material keduanya air dengan sudut datang sebesar 40 derajat. Nah, dapat dilihat sudut biasnya sebesar 28,8 derajat. Untuk minyak gorengnya ini tadi dengan 40 indeksnya sebesar 1,47. Nah, maka sudut biasnya yaitu sebesar 45,1 derajat. Untuk pengambilan data yang keempat dengan material pertama air dan material kedua kaca dari rekayasa dengan indeksnya sebesar
1,54. Dengan sudut datang sebesar 45 derajat. Maka sudut biasnya sebesar 37,7 derajat. Nah, untuk pengambilan data terakhir yaitu udara. Material pertamanya udara, dan material keduanya yaitu kaca atau rata-rata dengan indeks sebesar 1,54 dan sudut datangnya sebesar 50 derajat. Maka sudut bias yang dihasilkan yaitu 29,8 derajat. Nah, langsung saja untuk percobaan kedua yaitu pembiasan pada prisma. Nah, di sini kita menggunakan prisma atau lensa, di mana ada normal dan faktor, di mana faktor ini untuk mengukur sudut dan normal ini untuk pembantu pengukuran. Langsung saja kita mulai. Untuk pengambilan data yang pertama yaitu sudut datang pertama telah ditentukan sebesar 45 derajat. Nah, di sini dapat dilihat untuk sudut biasnya. Nah, di sini sudah pas untuk sudut datang 45 derajat. Nah, di mana untuk sudut bias yang pertama yaitu dapat kita lihat 25 derajat untuk sudut bias yang pertama. Dan untuk sudut datang yang kedua yaitu sekitar garis normal. Di sini untuk sudut datang yang kedua yaitu ada di dalam sini. Nah, yang mana dalam prisma ini dari sinar merah ini ke sudut normal sebesar 30 derajat. Maka untuk
sudut datang yang kedua yaitu 30 derajat. Nah, berikutnya untuk sudut bias yang kedua itu adalah garis normal ini ke sinar merah, berarti dari sini garis normal ke sinar merah sebelah sini berarti besarnya sebesar 55. Nah, setelah itu untuk sudut pembias, yang mana untuk sudut pembias ini sudut datang ditambah dengan sudut bias kedua. Berarti sudut datang pertama 45 ditambah sudut bias kedua yaitu 55, berarti sudut pembiasnya 55. Ditambah sudut datang kedua ditambah dengan sudut bias pertama yaitu hasilnya 30 ditambah 55. Berarti sudut untuk pembiasnya 55. Dan untuk sudut deviasi yaitu sudut datang pertama ditambah sudut bias kedua dikurang sudut pembias. Berarti sudut datang pertama 45 ditambah sudut bias kedua 55 dikurangi dengan sudut pembias 55, berarti untuk sudut deviasinya sebesar 45. Nah, selanjutnya untuk yang sudut datang 90 derajat kita ubah sudut datang pertama 90 derajat. Nah, untuk ini dapat kita lihat di sini sudut bias pertamanya yaitu sebesar 40 dan sudut datangnya dapat kita menjadi 15. Sudut bias yang ketiganya 30. Nah, untuk sudut bias keduanya yaitu 30. Untuk mencari sudut pembias yaitu sudut datang kedua ditambah dengan sudut bias pertama, berarti sudut pembiasnya 55. Dan untuk sudut deviasi yaitu sudut datang pertama ditambah dengan sudut bias kedua dikurang dengan sudut pembias, berarti hasilnya yaitu 65. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari hasil percobaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.